Indonesia. Sudah siap semuanya belajar? Siap, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya apabila kita membaca doa terlebih dahulu yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Jadi, mohon bantu Ibu untuk Baiklah teman-teman sekalian, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jaki sudah memimpin doa hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Jika Ibu sebutkan namanya, tolong acungkan tangan dan bilang hadir. Ya. Aisyah. Sampai, Bu. Fajar. Hadir. Primus. Izin. Ais. Hadir, Bu. Isa. Izin. Izin kemana lagi? Sama lagi ketiga. Ya. Jadi hari ini ada beberapa teman kalian yang sedang sakit, maka dari itu kita doakan semoga teman kalian yang sedang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa belajar seperti biasa ya. Dan juga untuk teman kalian yang sedang mengikuti lomba, kita doakan semoga lombanya. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional ya. Ibu persilakan untuk kalian berdiri. Puja-puja bangsa, disarai dibesarkan Bunda, tempat berlindung. Terima kasih anak-anak Ibu yang soleh dan soleha sudah menyanyikan lagu nasional secara bersemangat. Ibu harapkan setelah kalian tadi menyanyikan lagu nasional, kalian dapat menanamkan rasa nasionalisme terhadap diri kalian masing-masing. Ya. Baik, selanjutnya Ibu akan mengingatkan kembali pembelajaran kita di minggu kemarin. Apakah ada yang masih mengingatnya tentang teks ceramah? Jaki, boleh sebutkan apa saja? Izin, Bu. Ya, silakan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada persamaan dan perbedaan ceramah, khutbah dan pidato. Kemudian ada struktur ceramah, ada ciri kebahasan ceramah, ada jenis ceramah, ada langkah-langkah membuat ceramah. Dalam pembahasan minggu kemarin yaitu teks ceramah. Nah, untuk kompetensi dasarnya Ibu akan mengingatkan kembali yaitu 4.5 mengkonstruksi ceramah. Capaian kompetensinya yaitu menyusun kerangka ide gagasan tujuan pembelajaran ulang yaitu melalui pembelajaran dengan pendekatan TPACK. Model pembelajaran juga itu seperti yang pada manfaat materi pembelajaran ceramah. Di sana Ibu sudah menayangkan struktur teks ceramah. Jadi struktur teks ceramah ini mulai dari pendahuluan, isi dan penutup. Jadi ada 3 ya. Yang pendahuluan itu terdiri dari pembukaan. Pembukaan ini berisikan salam pembuka, ucapan penghormatan dan ucapan syukur. Sedangkan isi berupa argumen pembicaraan berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicaranya. Penutup berisikan tentang penegasan atau kesimpulan serta permohonan maaf, dan terakhir ada salam. Selanjutnya kaidah kebahasan teks ceramah ini ada 5 ya. Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama. Contohnya saya, kami. Yang kedua menggunakan berusaha menghargai waktu. Waktu itu berharga. Seorang muslimlah, seorang mukmin yang paling berhak untuk menghormati waktu dan menghargai waktu. Orang Islam harus menghormati waktu. Waktu itu berharga banget. Di antara dalil-dalilnya adalah ceramah itu tentang menghargai waktu. Ada istilah ya, waktu adalah uang ya. Time is money. Jadi diharapkan kalian dapat mengambil amanah dari tayangan tersebut ya. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu karena waktu itu berharga sekali. Baik, selanjutnya Ibu akan mempersilahkan kalian untuk bergabung
bergabung dengan kelompoknya ya, membuat kelompok. Silakan dimulai dari sekarang. Mohon perhatiannya, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa untuk hari ini, ya. Untuk minggu kemarin kalian sudah membuat kerangka teks ceramah. Nah, hari ini kalian membuat teks ceramah berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat, ya. Baik, Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Jadi siswa sudah membuat kelompok dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 4 orang. Siswa mengamati teks ceramah yang sudah tadi disajikan. Ya, topiknya karena sudah Ibu tentukan ya, topiknya yaitu tentang menghargai waktu. Nah, siswa berdiskusi bersama dengan teman kelompoknya untuk membuat teks ceramah berdasarkan kerangka yang sudah kalian buat di minggu sebelumnya. Ya, tentunya kalian mengerjakan, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu, adakah kesulitan yang kalian temui ketika kalian membuat teks ceramah atau yang minggu kemarin ketika kalian membuat kerangka teks ceramah. Kita masih bingung tentang isi topik yang mau kita buat teks ceramah. Nia, kelompoknya masih bingung nih katanya dalam membuat isi ya. Jadi ketika kamu membuat kerangka isi yang itu kemarin, kamu itu harus memperhatikan yang pertama itu tentang apa? Misal tentang menghargai waktu. Nah, kamu bisa memulai isinya dengan pengertian menghargai waktu, manfaat menghargai waktu, sebab akibat tidak. Ada lagi yang masih ingin ditanyakan siapa? Oh iya, Aisyah. Apa Aisyah? Kendala di kelompok kami, kita kesulitan untuk menentukan kaidah pembahasaannya. Ya, jadi ketika kita membuat teks ceramah, tentunya kita harus memperhatikan aspek pembahasaannya yang tadi sudah disebutkan juga dan masih ada lagi mengerjakan kerangka teks ceramah atau ini untuk membuat teks ceramahnya sendiri. Jadi, kalau sudah cukup, Ibu akan meminta kalian untuk menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka ceramah yang sudah kalian buat minggu kemarin. Kira-kira waktunya berapa menit? 20 menit cukup? Cukup ya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian ya. Langsung ditulis sesuai dengan kerangka ceramahnya menjadi sebuah teks ceramah yang utuh. Kalau sudah selesai nanti Ibu akan meminta kalian untuk menyajikan. Silakan dikerjakan. Ya. Waktu disebutkan dengan masalah. Semangat ya, semangat. Masih ada waktu 10 menit lagi. Kelompok satu. Ya. Baik, karena kalian sudah selesai mendiskusikan dan membuat teks ceramah, Ibu minta mulai dari kelompok 1, 2, 3 dan terakhir kelompok 4 untuk membacakan hasil teks ceramah yang sudah kalian buat. Dan nanti untuk kelompok yang lain tolong ditanggapi dan diberikan masukan. Bisa? Bisa, Bu. Baik, dipersilakan untuk kelompok 1 membacakan ceramahnya terlebih dahulu di depan ya. Ibu Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya bangkatnya berupa nikmat sehat dan kesempatan kita dapat berkumpul di ruangan yang mulia ini. Saya pada kelompok Aisyah, isi hadis yang terdapat dalam teks ceramah itu apa ya? Bahwa di kelompok kami mengambil hadis dari riwayat Bukhari yang menyatakan dua kenikmatan kebanyakan manusia
tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dalam hadis tersebut dapat diambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia, yang saya hormati juga teman-teman semua yang saya cintai. Sebelum saya memulai ceramah tentang manajemen waktu, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya bagi kita semua. Bertanya untuk kelompok 2, apa kesimpulan dari teks ceramah yang kalian buat? Menjawab dari kelompok Jaki, kesimpulannya adalah gunakanlah waktumu sebaik mungkin karena waktu itu sangat berharga. Kita tidak dapat mengulang waktu yang telah berlalu. Ya, terima kasih, tepuk tangan lagi. Kita sudah menyaksikan dari perwakilan-perwakilan kelompok hasil dari teks ceramah yang sudah dibuat. Nah, maka dari itu selanjutnya kita akan mengevaluasi teks ceramah yang sudah kalian tampilkan tadi ya. Jadi kalian sudah sangat bagus sekali ya. Mulai dari kemarin membuat kerangkanya sudah sangat tertata sekali dan sudah lengkap, dan tadi pun sudah membacakan hasil teks ceramahnya dengan begitu bagus, antusias, intonasinya jelas, bahkan sudah tersusun strukturnya ya, mulai dari pembukaan, dari isi dan penutupnya. Oke, maka dari itu Ibu ucapkan terima kasih dan aplaus buat kita semua. Nah, tadi kan sudah bertegang-tegang ya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking. Kalian suka menyanyi? Yang lain langsung mundur. Tirek, itu namanya. Tirek, kalau pasarannya menggema. Selanjutnya Ibu akan memberikan lembar refleksi. Di sini Ibu sudah siapkan lembar refleksi untuk siswa dan guru. Jadi kalian nanti tolong berikan penilaian untuk pembelajaran kita hari ini. Mulai di lembar refleksi siswa, pembelajaran hari ini kalian bagaimana sih tanggapan kalian, dan yang kedua lembar refleksi guru, penilaian untuk Ibu sendiri, bagaimana pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan hari ini. 5 menit cukup ya untuk di sini ya. Nah, silakan diisi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Akhirnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang teks ceramah yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama tentang teks ceramah, terus ciri-ciri teks ceramah, struktur teks ceramah, dan aspek kebahasan dalam teks ceramah. Selanjutnya, karena kita sudah pada akhir pembelajaran, maka dari itu Ibu akan mengingatkan pembelajaran kita di minggu yang akan datang ya. Jadi silahkan kalian nanti membaca buku tentang teks editorial. Kalian bisa mencari sumber materi dari berbagai sumber, bisa dari buku paket, dari internet, dan lain sebagainya. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan meminta ketua kelas untuk menutup doa. Terima kasih. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk keselamatan kita. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jaki sudah memimpin doa hari ini. Ibu harap minggu depan kalian bisa berjumpa lagi dengan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin.